Apakah Anda merasa lesu dan lelah di sore hari, dengan rasa berat yang terus-menerus di kaki, berpikir itu hanya usia tua, dan minum segelas air putih saja sudah cukup? Berhentilah sejenak, karena hari ini saya akan mengungkapkan sebuah fakta yang tidak mengenakan, namun sungguh membebaskan. Setelah usia tertentu, hanya minum air putih saja tidak lagi cukup untuk mempertahankan percikan vitalitas dan sirkulasi sehat yang Anda butuhkan. Saya Dr. Elena Castillo. Saya telah menghabiskan puluhan tahun tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga mengajar pria dan wanita di atas usia 60 tahun cara memulihkan energi dan kesehatan arteri mereka. Saya sangat memahami rasa frustrasi ketika menyadari tubuh kita tidak lagi merespons seperti dulu. Dan percayalah, ini bukan hukuman mati. Ini masalah kimia sederhana yang bisa kita atasi. Banyak pasien saya, yang berusia di atas 70 tahun, datang ke klinik saya dengan keyakinan bahwa kekurangan energi mereka tidak dapat dipulihkan. Mereka yakin mereka melakukan segalanya dengan benar karena mereka minum air putih sesuai anjuran. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, produksi oksida nitrat, NO, alami tubuh kita, molekul ajaib yang melebarkan arteri untuk aliran darah dan nutrisi yang optimal, mulai melambat. Air putih tidak memiliki unsur-unsur yang kita butuhkan untuk mengaktifkan kembali produksi vital ini. Kita membutuhkan bahan-bahan khusus yang mengajarkan tubuh untuk memproduksi NO kembali, mengatasi energi rendah dan sirkulasi yang buruk hingga ke akar-akarnya. Bayangkan, arteri Anda adalah pipa yang berkarat seiring waktu. Oksida nitrat adalah pembersih cerobong asap yang menjaganya tetap fleksibel dan lebar. Tanpa bata, sirkulasi darah akan mandek. Saya teringat Don Ricardo, 75 tahun, seorang pria yang dulu gemar berkebun. Ia berhenti karena nyeri kaki dan kelelahan karena membungkuk. Pola makannya cukup, tetapi ia hanya minum air putih. Saya menyarankan perubahan radikal pada apa yang ia tambahkan ke minuman hariannya. Setelah hanya 4 minggu, ia tidak hanya kembali berkebun, tetapi juga melaporkan bahwa pikirannya lebih jernih dan tidurnya lebih nyenyak. Ia menemukan transformasi dengan tidak lagi minum air putih biasa. Berikut adalah pembangun vitalitas yang harus Anda tambahkan ke rutinitas hidrasi Anda. Menciptakan sinergi yang kuat untuk jantung dan arteri Anda. Tips praktis untuk meningkatkan vitalitas darah Anda. 1. Bubuk bit, pembangun hebat. Bit kaya akan nitrat alami. Saat Anda mengonsumsi bubuk ini, mudah ditemukan dan murah, tubuh Anda akan langsung mengubahnya menjadi oksida nitrat, sehingga mengatasi inefisiensi seluler akibat penuaan. Dampak nyata, Anda akan merasakan peningkatan stamina fisik dan kehangatan di bagian tubuh tertentu dalam hitungan jam. 2. Roma, pengawal. Ekstrak buah delima, atau Roma, merupakan antioksidan yang luar biasa. Fungsinya adalah bertindak sebagai pengawal oksida nitrat yang baru saja Anda hasilkan, mencegahnya terdegradasi dengan cepat. Hal ini menjaga arteri Anda tetap terbuka dan fleksibel lebih lama, sehingga melindungi kesehatan hormonal dan pembuluh darah Anda. 3. DAR, L-citrulline atau semangka, bahan bakar senyap. Asam amino ini, yang banyak terdapat dalam semangka, diubah menjadi arginin di dalam sel Anda, mengaktifkan jalur produksi NO kedua yang lebih efisien. Tidak seperti mengonsumsi arginin secara langsung, L-citrulline adalah bahan bakar yang terbakar lambat yang menjaga aliran darah tetap stabil. 4. Ekstrak kulit pinus, mekanik endotel. Bahan ini kurang dikenal tetapi ampuh, bertindak seperti mekanik, membantu meremajakan sel-sel lapisan dalam arteri Anda, endotelium, mengembalikan fleksibilitas yang hilang dan memperkuat efek semua bahan lainnya. Untuk nutrisi vaskular lengkap, saya sarankan untuk melengkapi dengan 5. Bubuk daun hijau, latihan silang. Sedikit bubuk bayam atau kangkung memberikan arteri Anda spektrum penuh vitamin K dan C untuk perbaikan dan elastisitas jaringan. 6. Jahe dan kembang sepatu, keseimbangan. Jahe melawan peradangan kronis yang mengeraskan arteri, sementara kembang sepatu bekerja dengan merelaksasikan pembuluh darah dan dengan lembut membantu menyeimbangkan tekanan darah. 7. Kakao murni dan ceri asam, kinerja dan istirahat. Flavonol dalam kakao murni sangat baik untuk melatih arteri Anda agar cepat melebar.
Ceri asam tidak hanya kaya akan antioksidan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas tidur, yang merupakan saat perbaikan pembuluh darah terpenting terjadi. Batu dan pelabuhan teraman. Jebakan paling berbahaya yang saya lihat adalah keyakinan bahwa multivitamin sederhana atau kopi kental sudah cukup untuk mengatasi kelelahan bertahun-tahun. Atau lebih buruk lagi, beralih ke solusi cepat yang tidak mengatasi akar penyebabnya. Tempat berlindung yang aman adalah tindakan pencegahan dan nutrisi. Jangan mencari pil ajaib. Carilah bahan baku yang dibutuhkan tubuh Anda. Hak Anda untuk menjadi utuh tidak akan hilang seiring bertambahnya usia. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat sistem peredaran darah Anda dengan tepat. Perubahan tidak membutuhkan investasi besar, melainkan keputusan yang tepat tentang apa yang Anda konsumsi setiap pagi. Perubahan dimulai dengan keputusan Anda hari ini untuk mengubah air Anda menjadi ramuan kehidupan. Nah, sekarang beritahu saya, manakah dari bahan-bahan ini yang menurut Anda paling mudah untuk diterapkan dalam rutinitas pagi Anda? Apakah Anda merasa sirkulasi darah adalah tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini? Kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi anggota komunitas ini lainnya. Ingat, vitalitas bukanlah sesuatu yang Anda kejar, melainkan sesuatu yang Anda bangun dengan setiap keputusan. Anggaplah kombinasi ini sebagai perawatan penting untuk mesin Anda yang paling berharga. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan Anda merasa telah menemukan tempat berlindung yang aman berupa informasi praktis, saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan membagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Bersama-sama, kita dapat membangun tempat berlindung yang aman bagi lebih banyak orang. Terima kasih telah mengizinkan saya menjadi sekutu Anda dalam perjalanan menuju kesehatan dan umur panjang ini. Sampai jumpa. Mari saya ilustrasikan besarnya krisis oksida nitrat yang tersembunyi ini. Bayangkan sistem peredaran darah Anda sebagai jaringan pipa taman yang luas, krusial untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke setiap daun dan akar. Saat kita muda, oksida nitrat berperan seperti petugas perawatan yang terus-menerus melumasi dan merelaksasi pipa-pipa tersebut, menjaganya tetap lebar dan fleksibel. Mulai sekitar usia 50 tahun, pria ini pensiun dini. Tubuh Anda berhenti memproduksi cukup enzim kunci, oksida nitrat sintase, dan lebih buruk lagi, kita mulai kekurangan bahan dasar bagi enzim tersebut jika masih berfungsi untuk menjalankan tugasnya. Apa saja bahan-bahan ini? Nutrisi yang tidak terkandung dalam air putih? Kita terutama berbicara tentang asam amino spesifik, L-arginin dan L-citrulline. Ini bukanlah asam amino yang dapat disimpan tubuh Anda tanpa batas waktu atau diperoleh dalam jumlah yang cukup dari pola makan modern rata-rata, terutama jika pencernaan Anda tidak optimal. Anggap L-arginin sebagai bahan baku langsungnya. Namun, penyerapannya bisa tidak terduga. Disinilah L-citrulline, sekutu strategisnya, berperan. Citrulline bagaikan pembawa pesan diam-diam yang begitu masuk ke dalam tubuh Anda, secara efisien diubah menjadi arginin, melewati beberapa tahapan pencernaan, dan memaksimalkan produksi NO. Ini adalah siklus daur ulang yang elegan dan efisien yang telah diberikan alam kepada kita. Kalau cuma minum air, semurni apapun, itu seperti meminta tukang membangun tembok tanpa batu bata atau semen. Air memang menghidrasi, tapi tidak mengaktifkan sistem produksi oksida nitrat, NO. Kita perlu menambahkan prekursor-prekursor ini ke dalam air tersebut. Saya telah menyaksikan kasus-kasus di mana penyesuaian kecil pada asupan prekursor ini telah mengubah hidup pasien saya. Saya ingat Don Rafael, seorang pria berusia 62 tahun yang berkonsultasi dengan saya tentang kelelahan yang tak kunjung sembuh. Ia biasa berkata, "Dr. Elena, saya merasa darah saya seperti lumpur." Ia telah mencoba semua vitamin B, ginseng, dan masalahnya tetap ada. Dengan berfokus pada pemulihan produksi oksida nitratnya, menggunakan nutrisi spesifik ini, dalam beberapa minggu ia tidak hanya melaporkan lebih banyak energi, tetapi kakinya, yang selalu dingin, kembali mendapatkan suhunya. Ini adalah aliran darah yang pulih. Ini membuktikan bahwa masalahnya bukanlah kurangnya usaha, tetapi kurangnya bahan baku yang tepat. Tantangan umur panjang bukanlah seberapa lama kita hidup, melainkan kualitas hidup kita. Dan kualitas itu
setelah usia 50, secara intrinsik terkait dengan kemampuan pembuluh darah Anda untuk melebar sesuai kebutuhan, kemampuan untuk membuka aliran darah saat otak atau otot Anda membutuhkannya. Inilah prinsip panduan yang harus kita kuasai. Dan ini tidak dicapai dengan pil yang menutupi gejalanya, melainkan dengan nutrisi presisi yang memperbaiki fungsi di tingkat sel. Kita membutuhkan makanan super yang menyediakan dosis nitrat terkonsentrasi dan bermanfaat. Dan disinilah bahan utama pertama protokol kita berperan, bubuk bit. Kita tidak sedang membicarakan makan salad bit sesekali, melainkan bentuk konsentratnya, yang secara alami telah mengemas prekursor oksida nitrat ini dalam jumlah yang luar biasa. Keindahan bit terletak pada mekanisme kerjanya. Seperti yang telah saya sebutkan, seiring bertambahnya usia, enzim enos, pabrik NO internal utama kita, menjadi lambat akibat stres oksidatif dan kekurangan kofaktor. Namun, nitrat anorganik dalam bit tidak membutuhkan enzim tersebut. Disinilah jalan pintas biologis yang luar biasa terungkap. Nitrat ini diubah menjadi nitrit berkat kerja bakteri sehat yang hidup di bagian belakang mulut dan lidah Anda. Ini adalah aliansi simbiosis yang luar biasa. Anda mengonsumsi bit, bakteri melakukan tugasnya, mengubah nitrat menjadi nitrit, dan nitrit tersebut masuk ke aliran darah, di mana lingkungan anaerobik dan sedikit asam di jaringan otot dan pembuluh darah mengubahnya langsung menjadi oksida nitrat, membuka arteri dan kapiler Anda seperti pintu air. Inilah yang kami sebut kontur penuaan seluler. Kami melewati bagian sistem yang rusak, ENOS yang menua, dan menggunakan jalan pintas yang alami, kuat, dan efisien untuk memastikan alirannya. Kami tidak memaksa tubuh. Kami memberinya bahan baku yang memungkinkannya menggunakan jalur alternatif yang bekerja dengan sangat baik di segala usia. Apa artinya ini dalam praktik sehari-hari? Artinya, peningkatan aliran darah bukanlah janji jangka panjang yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, karena prosesnya sangat langsung, baik secara kimiawi maupun bakteri. Manfaat bit dapat dirasakan dalam hitungan jam. Atlet elit sangat menyadari hal ini. Mereka menggunakan bit untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen dan mengurangi beban kerja jantung. Namun bagi Anda, yang mencari vitalitas harian, ini berarti sesuatu yang jauh lebih mendasar. Jantung Anda tidak perlu memompa sekuat tenaga untuk mendorong darah melewati kapiler yang kaku. Ini berarti oksigen dan nutrisi mencapai otak, anggota tubuh, dan organ vital Anda lebih cepat. Inilah sebabnya mengapa pasien yang secara konsisten mengonsumsi prekursor ini melaporkan merasakan kehangatan batin atau kemampuan baru untuk menaiki tangga, membawa tas belanja, atau bahkan bangun dari tempat tidur di pagi hari tanpa merasakan beban kelelahan kronis yang menghancurkan. Kita tidak sedang membicarakan stimulan. Kita sedang membicarakan optimalisasi rekayasa sistem peredaran darah Anda. Dengan mengembalikan diameter internal pembuluh darah, tubuh mencapai keseimbangan vaskular yang, sejujurnya, belum pernah dirasakan selama beberapa dekade. Inilah kekuatan transformatif dari nutrisi presisi. Meskipun bit adalah rajanya nitrat, ia tidak bekerja sendiri. Untuk memastikan nitrit diubah secara efisien menjadi oksida nitrat dan mencegah proses tersebut menghasilkan produk sampingan yang berbahaya, kita membutuhkan peran kunci lain yang bekerja sama secara harmonis. Hal ini membawa kita pada bahan penting kedua, pembangun sel yang melindungi dan memaksimalkan umur NO yang telah diproduksi. Ini adalah ekstrak Roma, atau yang kita kenal dalam bahasa Spanyol sebagai D5. D5 bukan hanya buah yang indah, bahkan ia merupakan pelindung oksida nitrat yang paling efektif. Pertimbangkan nitrogen oksida, NO. Molekul ini luar biasa, tetapi memiliki satu kelemahan krusial, sangat rapuh. Setelah diproduksi, ia hanya bertahan beberapa detik sebelum radikal bebas. Oksida biologis yang kita kumpulkan dari stres, pola makan yang buruk, dan penuaan, menyerang dan menonaktifkannya. Ini seperti menyalakan lilin di tengah badai. Jika NO terdegradasi terlalu cepat, efek vasodilatasi yang baru saja kita hasilkan akan langsung hilang. Dan kenyataannya, seiring bertambahnya usia, produksi radikal bebas kita jauh melebihi kapasitas kita untuk menetralkannya,
menciptakan lingkungan toksik bagi NO yang baru terbentuk. Disinilah Roma berperan, ekstrak delima yang ampuh kaya akan antioksidan unik, terutama punikalagin dan asam elagic, yang terbukti jauh lebih ampuh daripada banyak antioksidan umum lainnya. Senyawa-senyawa ini bertindak sebagai lapisan pelindung, bukan berarti delima menghasilkan lebih banyak NO secara langsung, melainkan karena ia langsung menetralkan pengganggu molekuler, radikal bebas, yang berusaha menghancurkan molekul oksida nitrat segera setelah terbentuk. Bayangkan, NO adalah pesan mendesak yang perlu Anda kirim ke arteri Anda. Buka, relax. Bahan pertama, BIT. Menulis pesan itu. D5 adalah selubung pelindung berlapis baja yang memastikan pesan sampai dengan utuh dan efek relaksasinya bertahan cukup lama agar darah mengalir tanpa hambatan. Dengan melindungi NO, umur molekulernya diperpanjang. Artinya vasodilatasi yang kita capai bukanlah kilatan sesaat, melainkan keadaan berkelanjutan yang memungkinkan darah mengalir dengan stabil dan efisien ke seluruh tubuh Anda. Stabilisasi ini sangat penting. Dan inilah perbedaan antara suplemen yang memberikan dorongan sementara dan pendekatan nutrisi yang membangun kesehatan pembuluh darah jangka panjang. Selain menjadi pelindung oksida nitrat, NO, Roma menawarkan manfaat sinergis utama bagi kesehatan secara keseluruhan. Fitonutriennya secara aktif membantu memperbaiki dinding bagian dalam pembuluh darah, endotelium, yang merupakan pabrik NO asli. Endotelium yang sehat dan terlindungi sangat penting untuk keseimbangan hormon dan respons stres. Sistem pembuluh darah yang lebih rileks menghasilkan sistem hormon yang lebih seimbang, faktor yang sering diremehkan dalam mengatasi kelelahan dan mengelola berat badan di usia paruh baya. Kami memberikan pembuluh darah Anda waktu yang dibutuhkan untuk pulih dan berfungsi optimal. Sekarang, mari kita beralih ke pilar ketiga formula vaskular kami, yang kami sebut bahan bakar. L-citrulline, asam amino yang banyak ditemukan dalam makanan seperti semangka. Bahan ini penting karena mengatasi inefisiensi inheren metode pendukung oksida nitrat lainnya, seperti suplementasi L-arginin sederhana. Izinkan saya menjelaskan mengapa citrulline merupakan terobosan yang signifikan. Secara tradisional, arginin dianggap sebagai induk molekul oksida nitrat, karena merupakan prekursor langsung yang digunakan oleh enzim oksida nitrat sintase, ENOS, untuk menghasilkan gas vital tersebut. Namun, ketika kita mengonsumsi arginin secara langsung, ia menghadapi masalah bioavailabilitas yang sangat besar. Bayangkan saluran pencernaan dan hati sebagai pos pemeriksaan bea cukai yang dijaga ketat. Sebagian besar arginin yang kita konsumsi dipecah atau dimetabolisme di usus dan hati sebelum dapat memasuki aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk mencapai sel-sel endotel dan menjalankan tugasnya. Proses ini, yang dikenal sebagai efek lintas pertamaun hati, mengakibatkan kadar arginin yang rendah dan cepat berlalu dalam darah, menghasilkan peningkatan oksida nitrat minimal yang cepat menghilang. Disinilah L-citrulline berperan dengan kecerdasan molekuler yang luar biasa. Pada dasarnya, citrulline merupakan prekursor arginin yang tersamar. Ketika citrulline masuk ke dalam tubuh, ia memiliki kemampuan unik untuk melewati proses pencernaan dan hati. Ia langsung masuk ke aliran darah dan menuju sel-sel yang membutuhkan oksida nitrat. Sesampainya di sana, terutama di ginjal dan endotelium, L-citrulline didaur ulang dan diubah kembali menjadi L-arginin. Proses konversi dan daur ulang ini berlangsung lambat dan berkelanjutan. Alih-alih membanjiri sistem dengan arginin, yang akan segera dibuang, citrulline menyediakan pasokan bahan baku yang stabil dan teratur langsung ke sistem produksi oksida nitrat tubuh. Hal ini menghasilkan kadar arginin plasma yang jauh lebih tinggi dan lebih tahan lama, dibandingkan dengan hanya mengonsumsi arginin. Dengan menggunakan citrulline, kita tidak hanya memicu jalur produksi NO primer, jalur ENOS, tetapi juga melakukannya dengan cara yang paling efisien dan berkelanjutan, mengaktifkan jalur enzimatik sekunder ini yang memastikan sel-sel kita memiliki bahan bakar yang diperlukan 24 jam sehari. Efisiensi ini merupakan kunci untuk menjaga elastisitas arteri, tidak hanya selama berolahraga atau beraktivitas berat, tetapi juga sepanjang hari, yang vital untuk tekanan darah yang sehat dan pasokan nutrisi yang konstan ke otak.
Kita memastikan bahwa infrastruktur vaskular memiliki perangkat yang memadai untuk tetap terbuka dan tangguh secara berkelanjutan. Singkatnya, kita telah memahami mengapa L-citrulline adalah kunci utama untuk membuka produksi oksida nitrat yang berkelanjutan dan efisien, mengatasi keterbatasan arginin, dan memastikan elastisitas serta ketahanan jangka panjang infrastruktur pembuluh darah kita. Setelah Anda memiliki informasi penting ini, saya ingin bertanya, langkah apa yang akan Anda ambil hari ini untuk mengoptimalkan jalur oksida nitrat Anda dan mendukung kesehatan arteri Anda? Tinggalkan jawaban dan pertanyaan Anda di kolom komentar. Saya akan senang membacanya. Jika penjelasan ini bermanfaat, silakan berlangganan kanal ini, aktifkan notifikasi untuk terus memperkaya pengetahuan Anda, dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Seperti biasa, terima kasih telah mengizinkan saya berbagi ilmu ini dengan Anda. Salam hangat dan sampai jumpa lagi. Ini Dr. Elena Castillo.